Insya Allah akan dibacakan deklarasi. Oke, yang di depan agak jongkok, yang di depan akan lebih nyaman juga yang di belakang ya. Agar kerjasamanya, semuanya mohon kerjasamanya. Kepada beliau Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kita kembali panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang kita angan-angankan, yang kita harapkan, Allah mengizinkan, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kehadiran insyaallah calon presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Al-Mukarram, Bapak Anies Rashid Baswedan. Pak Anies, di ruangan ini berkumpul para ulama dari berbagai daerah di Jawa Barat. Tentu saja kami terpaksa harus membatasi sesuai dengan kondisi di ruangan ini. Para ulama, bahkan ada seorang ulama dari Garut ini, Pak Kiai Qudsi, usianya sudah 94 tahun. Beliau sangat mencintai Bapak, dan kita semua mencintai dan mengharapkan Bapak akan segera memimpin negeri ini. Hadir pula di ruangan ini sejak pagi 12 Jenderal Purnawirawan, dan mereka semua sepakat. Bahkan kita menyayangkan Pak Anies selama ini. Kita menunggu-nunggu, karena kalau pemilihan yang lalu umat terbelah, itu sangat-sangat kita bisa pahami. Karena kita semua, termasuk mungkin yang hadir di sini pun bingung siapa yang harus dipilih. Sehingga akhirnya ada yang memilih golput. Bahkan ada yang bersihat, sudahlah, pejamkan mata, pilih salah satu di antaranya. Kami yang ada di ruangan ini yakin, hakul yakin, kondisi tahun 2024 sangat berbeda. Dari 3 calon yang ada, jelas ada satu yang wajib dipilih oleh umat Islam. Kita sangat menyayangkan betul selama ini. Kami menunggu ormas-ormas Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Kenapa tidak segera mengeluarkan fatwa ini? Saya tidak bisa memahami, kami tidak bisa memahami sikap netral. Bagaimana seorang ulama bisa netral membiarkan yang hak dan batil itu tidak jelas di hadapan umat? Bagaimana para ulama bisa membiarkan dan bersikap netral untuk membiarkan umat tersesat karena tidak mengerti mana yang harus mereka pilih? Padahal urusan pilih memilih pemimpin ini urusan yang akan menentukan nasib bangsa dan negeri ini 5 tahun mendatang. Nasib 280 juta rakyat yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Yang ini akan menentukan selamat tidaknya kita yang memilih dan yang dipilih di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Pak Anies, beberapa menit sebelum Bapak hadir di sini, kami sudah menyatakan dan kami siap mempertanggungjawabkan. Saya pribadi, Atian Ali, siap mempertanggungjawabkan
Islam di tahun 2024 wajib hukumnya memilih Anies Rashid Baswedan. Saya siap mempertanggungjawabkan, insya Allah sampai akhirat nanti. Umat tidak boleh dibiarkan dalam kebingungan, bahkan kesesatan. Dan karena dikhawatirkan atau besar dugaan bahwa pemilihan ini juga akan terjadi kecurangan. Sementara Islam sangat luar biasa mengancam mereka orang yang berbuat curang. Fawailul lil mutaffifin. Apalagi kalau kecurangan itu dilakukan oleh seorang penguasa. Rasul mengancam haram baginya untuk masuk surga. Kita tidak ingin negeri ini tidak diberkahi dari Allah. Kita ingin siapapun yang terpilih harus terpilih dengan cara yang jujur. Tidak ada kecurangan. Karena itu insya Allah kita yang hadir di ruangan ini pun sepakat, Pak Anies Baswedan, haram bagi umat Islam untuk memilih calon yang berbuat curang dalam pemilihan. Agar jangan sampai yang terpilih bukan orang yang berhak untuk memimpin negeri ini. Artinya kalau sampai terjadi kecurangan, yang terpilih hasil curang adalah orang yang haram untuk memikul jabatan di negeri ini. Artinya kita tidak ingin 5 tahun negeri ini tidak diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ingin mengingatkan lewat multaqo ulama se-Jawa Barat dan tokoh-tokoh Islam se-Jawa Barat bahwa wajib hukumnya memilih Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. Dan yang kedua, kita ingin mengingatkan umat Islam, terserah umat atau mau mengikuti atau tidak, paling tidak di akhirat mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi saksi bahwa saya telah menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan. Haram hukumnya memilih calon yang melakukan kecurangan dalam pemilu ini. Untuk itu izinkan saya Pak Anies Rashid Baswedan untuk membacakan pernyataan sikap dan fatwa multaqo ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat. Kami mohon perhatian selain awak media, hadirin kami persilakan untuk berdiri. Awak media tetap jawab. Pernyataan sikap dan fatwa multaqo ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak usah diikuti. Bahwa Pilpres 14 Februari 2024 strategis sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Setelah 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, nyatanya kedaulatan telah berada di tangan sekelompok orang saja, baik politik maupun ekonomi yang dinamakan oligarki. Bahwa meskipun ada suasana kurang sehat, khususnya nuansa rekayasa pasangan calon presiden dan wakil presiden kontroversial akibat putusan Mahkamah Konstitusi, namun proses demokrasi harus tetap diikuti dan dijalankan, tentu dengan pengawalan yang lebih ketat agar Pilpres dapat berlangsung secara jujur dan adil. Bahwa agama semestinya memainkan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, agama dan umat beragama menjadi sokok guru pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa menurut agama Islam, umat harus memilih pemimpin yang di samping memiliki kapasitas dan pengalaman pemerintahan, juga harus teruji kepatuhannya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang merujuk pada uswah Nabi Muhammad SAW dan senantiasa berkhidmat pada agama, umat, bangsa dan negara, mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.
bahwa pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin layak dan semestinya untuk dipilih oleh rakyat Indonesia pada umumnya. Umat Islam khususnya karena keduanya menjadi pasangan yang paling memenuhi syarat dari aspek keagamaan, profesionalitas, dan kerakyatan. Bersemangat untuk mengubah kehidupan politik, ekonomi, hukum, agama, dan lainnya ke arah yang lebih baik. Bahwa segala bentuk kecurangan yang menghalangi kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar harus dicegah dan dilawan. Pembiaran berarti bertenggang rasa pada kezaliman yang dapat berakibat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas hal-hal tersebut di atas, maka Multaqa Ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat dengan ini menyatakan sikap serta menetapkan fatwa sebagai berikut. Pertama, mendukung dan akan bekerja keras memperjuangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin agar dapat menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kedua, bertekad untuk menjaga pemilu termasuk Pilpres 2024 agar dapat berjalan bersih, jujur dan adil, serta siap untuk melawan berbagai kecurangan yang menghambat kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tersebut. Ketiga, menetapkan fatwa berdasarkan kaidah syariah bahwa memilih pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bagi umat Islam hukumnya adalah wajib. Keempat, menetapkan hukum haram untuk memilih pasangan yang dihasilkan dan atau melakukan kecurangan dalam proses kompetisi Pilpres 2024. Demikian pernyataan sikap dan fatwa Multaqa Ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat yang diselenggarakan di Hotel Grand Pasundan Bandung. Pernyataan sikap dan fatwa ini dinyatakan sebagai wujud tanggung jawab ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kebaikan agama, umat, bangsa, dan negara. Bandung, 16 Rajab 1445, bertepatan dengan 28 Januari 2024 Miladiah. Atas nama ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat, Atian Ali Dai, Dr. Haji Ahmad Heriawan LC, beliau tadinya siap untuk hadir dan insya Allah menyetujui ini, cuman mendadak semalam sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera mendapat kesembuhan. Yang ketiga, Kiai Haji Abdul Qahar Al-Kursi. Yang keempat, Kiai Haji Nonom Hafi. 5, Haji Muhammad Rizal Fadilah Sarjana Hukum. Dan yang keenam, Ustaz Haji Muhammad Raidul Balad. Sekian sudah saya bacakan pernyataan sikap dan fatwa Multaqa Ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin kembali. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Setelah deklarasi yang disampaikan oleh Kiai Haji Atian Ali MDai LC MA, akan ada sambutan dari penyerahan secara simbolis mengenai deklarasi yang tadi sudah disampaikan. Amin. Amin. Presiden. Presiden. Kata Pak Yai, duduk aja biar santai. Jadi
Kan harus taat sama Pak Kiai ya kita. Baru duduk aja nggak nurut, repot nantinya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, kami teladani, para kiai, para alim ulama, para guru, para habaib yang bersama-sama pada pagi yang penuh berkah ini bersama di Bandung menyelenggarakan multaqo, dan sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa hadir bersama di sini. Insya Allah semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan di dalam perjuangan ini. Wabil khusus Ketua Forum Ulama Umat Indonesia Kiai Haji Atian Ali, dan daftar panjang, izinkan saya menyapa yang berada di depan, Kiai Haji Ustadz Amin Bukhari, Ustadz Aman, Kiai Monok, Kiai Abdul Qahar, selain Kiai Atian Ali juga Pak Rizal Fadilah, Ustadz Abdul Royan, dan yang paling sepuh di antara semua di sini yang khusus hadir dari Garut, Kiai Mahmud Qudsi. Insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan dan terus menjadi penjuru bagi kita semua. Amin. Penjuru itu kalau dalam barisan itu posisinya depan paling kanan. Kalau penjurunya belok ke kiri, semuanya belok kiri. Kalau penjurunya serong kanan, semua serong kanan. Insya Allah ulama yang di sebelah penjurunya umat bagi Jawa Barat dan Indonesia. Kami ingin menyampaikan pertama rasa syukur alhamdulillah bahwa perjuangan yang selama ini kita sama-sama ikhtiarkan dalam beberapa waktu ini sedikit demi sedikit menemukan jalan-jalan baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Hari ini saya mendapatkan amanah yang tidak kecil, amanah yang besar dari para alim ulama di Jawa Barat khususnya untuk bersama-sama memperjuangkan perubahan, bersama-sama mengikhtiarkan keadilan yang selama ini kita saksikan tidak menjadi prioritas dalam pembangunan kita di Indonesia. Saya merasa bersyukur bahwa perjalanan yang kami lewati selama ini sekarang mendapatkan keterbukaan. Kalau doa dan dukungan selama ini ada, yang hari ini ada keterbukaan, dukungan dan doa dari semuanya. Ini yang hadir bersama di sini, saya ingin sampaikan, kami dapat kepercayaan 2016-2017 untuk mengurus Jakarta. Dan pada waktu itu sebuah perjuangan yang melibatkan umat di Jawa Barat juga. Ini kayak nonop jalan berapa kilo kan? 325 kilo. Banyak semua yang berjuang sama-sama. Dan ikhtiar mengubah Jakarta itu pada waktu itu berhadapan dengan yang tidak sepandangan. Beliau sepandangan. Tapi pesan semuanya waktu itu ketika menjalankan amanah, maka tujuannya menghadirkan rasa keadilan. Dan itu yang diikhtiarkan di Jakarta. Dan alhamdulillah ikhtiar itu bisa dituntaskan. Banyak sekali tantangan ketika bertugas di Jakarta. Tapi setiap tantangan itu, setiap kita merasa memasuki jalan buntu, ditunjukkan jalan keluar. Yang tidak pernah diduga datangnya. Jadi kami merasa betul-betul kiriman doa dari orang-orang yang tidak kami lihat, yang tidak kami jumpai, mengiringi perjalanan perjuangan selama di Jakarta. Dan setelah itu hampir selesai, kami mendapatkan kepercayaan dimulai dari Partai Nasdem yang tidak mendukung di Pilkada Jakarta dulu. Ya semua tahu juga kan gitu. Dan Pilkada dulu Nasdem tidak mendukung. Bahkan Metro TV-nya kritis betul.
Kelihatannya yang di sini juga pada nggak nonton waktu itu ya. Channelnya kritis betul. Tapi apa yang terjadi? Justru yang paling banyak mengkritik yang tidak bersama, yang pertama kali menyatakan bahwa berhenti mengirimkan hoax-hoax itu. Berhenti memutarbalikkan fakta itu. Berhenti membalikkan fitnah-fitnah itu. Berhenti sudah. Dan itu yang kemudian membuat juga Partai Nasdem ketemu masalah. Tidak pernah Partai Nasdem disebut kadrun. Semenjak waktu itu kena label juga. Padahal di mana letak kadrunnya, di mana letak, ada itu semua. Itu adalah imajinasi-imajinasi yang dikirimkan, fitnah-fitnah yang dikirimkan. Nah, perjuangan itu semua sekarang memasuki fase yang baru. Dan di depan mata kita, 17 hari lagi kita diberikan kesempatan untuk menentukan apakah situasi sekarang mau diteruskan atau kita mau melakukan perubahan. Dan kita ingin melakukan perubahan ini sesuatu yang saya tidak mendaftar, Pak Yai. Saya ini ketimpa amanah, dan habis ketimpa amanah ini ketemu tantangan macam-macam tantangannya. Tapi makin banyak tantangannya, makin yakin bahwa kita ini berada di jalan yang lempang. Ya, kalau lenggang kangkung gitu ya, jalan landai, berarti mungkin kita ini lagi. Ini juga tadi pagi saya berjumpa dengan pimpinan Persis yang saya sampaikan. Itu salaman paling banyak sepanjang hidup saya, belum pernah itu. Tapi apa? Semua pertemuan yang kami hadiri, semua majelis yang dihadiri, rapat itu adalah pertemuan yang didatangi oleh orang-orang yang datang dengan bawa harapan, datang dengan bawa semangat, datang dengan bawa amanat penderitaan. Tidak ada forum itu yang orangnya datang dibayar, tidak ada. Kalau orang datang dibayar itu salamannya jarak jauh aja, basa-basi, Pak. Tapi kalau orang datang bawa harapan itu akan diungkapkan lewat lisannya, diungkapkan dari matanya, diungkapkan dari jabat tangannya. Jabat tangannya menggambarkan semangatnya. Dan itu terjadi di seluruh belah Indonesia. Yang paling banyak menitipkan harapan itu ibu-ibu di Indonesia. Ibu. Bapaknya juga, tapi tidak seekspresif ibu-ibu gitu. Kalau ibu-ibu paling apa yang dikatakan? Misalnya ibu-ibu, tidak ada yang ketemu saya bilang, Pak saya punya utang tolong dilunasi, tidak ada. Tidak ada yang bicara tentang dirinya. Semua bicara tentang masyarakatnya atau generasi penerusnya. Kami tidak punya pupuk, kami sulit solar, kami sulit dapat pekerjaan, anak kami cerdas sekolahnya mahal, anak kami potensial tidak ada beasiswa. Dan itu semua terjadi di saat Republik yang kaya raya ini mendapatkan kekayaan alam yang luar biasa, tapi yang menikmati bukan rakyat biasa. Di tanah-tanah yang kaya raya, rakyatnya merasakan kemiskinan. Di tempat yang pertumbuhan ekonominya amat tinggi, di situ penganggurannya sangat tinggi. Di tempat di mana kita menyaksikan dulunya pusat kemajuan, hari ini tanda keterbelakangan. Saya kemarin datang ke Aceh. Aceh ini adalah sebuah tempat yang kita sebutnya Serambi Mekah. Tempat perniagaan dunia. Yang ketika Republik ini baru mau maju, merekalah yang menyumbangkan untuk kita. Dan hari datang ke sana, salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Itu Aceh. Kurang apa sumbangan Aceh untuk Indonesia? Gasnya, minyaknya, luar biasa. Datang kemarin saya ke Maluku, Jazirah Al-Mulk. Ketika dunia belum tahu Indonesia, Maluku menjadi pilar tempat matahari terbit bagi umat Islam sedunia. Karena umat Islam itu dari Maghribi sampai Maluku. Matahari terbit pertama di Maluku tahun 2010.
ke Halmahera, ke tempat-tempat yang tidak ada orang mau mengajar di sana. Itu peristiwanya 2010. Kami datang, kami bolak-balik ke Maluku untuk mengirimkan guru-guru di tempat-tempat yang tidak ada yang mau mengajar. Dan banyak mahasiswa sarjana dari Bandung yang mau berangkat ke sana. Itu tempat-tempat itu, apa yang dilaporkan sama anak-anak kami yang mengajar? Memang betul saya menginisiasi, saya menyiapkan, tapi yang berada di sana itu anak-anak muda. Apa kata mereka? Pak, di sini anak-anaknya punya kemampuan luar biasa. Mereka makanan sehat, ikan dari kecil, otaknya cerdas, ototnya kuat. Yang tidak mereka miliki namanya kesempatan. Kemampuan ada, kesempatan tidak ada. Itu di sana. Dan di tanah yang nikelnya luar biasa banyak. Tapi penganggurannya luar biasa banyak. Hari kemarin, itu 2 hari yang lalu, hari kemarin saya di Riau, di Dumai. Menemukan anak-anak luar biasa hebat. Tanpa saya duga nih Pak, mereka tuh bawa poster, terima kasih kami sekarang menjadi orang bisa ikut OSN. Jadi gini ceritanya, ini cerita sedikit nih. Ada anak pintar, gurunya bilang ini pintar Pak, mau kami bawa ikut kompetisi. Orang tuanya bilang jangan, anak kami bodoh. Sekampung bilang jangan, anak kami bodoh. Nanti kalau ikut malah mempermalukan kampung kami. Gurunya kekeh, dibawa itu anak. Ikut olimpiade di Bengkalis, menang di Bengkalis Pak. Dibawa ke Riau, menang di Riau. Dibawa ke nasional, nomornya 30-an nasional. Nasional itu sulit Pak. Mereka dia sampai sana. Apa yang terjadi? Pulang ke sana, tahun berikutnya, tahun ini 1. Tahun berikutnya yang menang 52 anak dari tempat itu. 52 anak. Yang mereka tidak miliki cuma kesempatan. Nah kami waktu itu agak kebingungan. Gimana cara ngirimnya mereka? Karena kalau satu orang pakai kapal keting-ting, kapal speedboat. Nah kalau 52, jadi kebetulan saya bertemu dengan Panglima di sebuah acara, saya cerita, itu Allah yang atur, kok kebetulan ada acara ada Panglima. Saya bilang, Pak Panglima ini kami ada 52 anak mau dikirim. Boleh nggak dibantu Angkatan Laut? Oh bisa, berapa jumlahnya? Langsung. Kalau buat Angkatan Laut kan cuma tinggal geser kapal aja Pak. Dijemput pakai KR, saya lupa namanya, Kujang, nggak salah Kujang. Dijemput, apa yang terjadi Pak? Satu pulau mengantarkan 52 anak ini ke dermaga. Dijemput dengan Angkatan Laut pakai sekoci, karena kapalnya nggak bisa merapat, karena di sana tidak ada dermaga. Satu-satu diangkati dengan semua orang tua melepas di situ. Dan mereka bilang dengan rasa haru untuk pertama kalinya kami merasakan sebagai bagian dari Republik Indonesia. Ini peristiwa ini terjadi 13 tahun lalu, 14 tahun lalu. Mereka kemarin datang. Mereka kemarin datang menceritakan. Ini adalah persoalan ketimpangan yang harus diselesaikan. Jadi kita yang punya tanggung jawab, umat Islam ini umat yang terbaik. Kuntum khairun ummati ukhrijatil linnas. Kita ini yang diturunkan di Indonesia yang terbaik, bukan sebagai privilege, tapi sebagai tanggung jawab. Insya Allah tanggung jawab ini kita emban sama-sama. Membawa perubahan bagi bangsa ini untuk menghadirkan keadilan. Dan sudah saatnya negeri ini kembali ke pemimpinan berdekatan dengan para alim ulama. Karena sejarah perjalanan perjuangan Republik ini dimulai dengan perjuangan yang dekat dengan para alim ulama. Peristiwa-peristiwa perjuangan fisik dahulu, bila tidak mendapatkan komando belakang layar dari para alim ulama, di mana keberangkatan para pejuang-pejuang itu? Betul tidak? Di belakang itu kita menyaksikannya jumlah orang meninggal. Pertanyaannya, sebelum mereka berangkat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada fatwa untuk berjihad. Betul tidak? Fatwa yang itu kemudian memanggil semua. Dan ibu-ibu mengikhlaskan anaknya berangkat perang. Bila tidak ada itu, tidak ada perjuangan fisik yang di depan sana. Kami
Insya Allah ingin agar Indonesia menjadi negeri yang merasakan ketenangan, keteduhan, karena yang berada di pemerintahan, umarok bersama ulama jalan seiring. Meminta nasihat, meminta pendapat, sambil menjaga agar republik ini tetap berada dalam rel Pancasila kita. Dalam rel konstitusi kita. Apa perintahnya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ujungnya. Awalnya dari ketuhanan yang Maha Esa. Berangkatnya dari situ, tujuannya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahun ini Allah berikan pada kita kesempatan untuk menentukan arah. Bismillah, dengan komitmen hari ini, insya Allah kita diantarkan kepada keberhasilan. Dan inilah yang nanti mudah-mudahan akan bisa membawa kita. Sekaligus doakan kami. Kami ini yang ketimpa amanah, Bapak Ibu. Kami ini ketimpa amanah yang kami tidak mendaftar. Ketimpa amanah mulai dari pihak yang selalu dulunya berseberangan. Dan sekarang menyusung, tadi barusan rapat akbar Nasdem di sini. Dan Nasdem yang sesudah mengusung nama Anies mengalami deraan yang tak terkira. Kalau Pak Surya Paloh mau hidup nyaman, duduk diam, ikutin saja arus, nggak ada penderitaan Bapak Ibu. Nggak ada penderitaan, didera sana sini. Saya sempat ngobrol, Pak, kira-kira 3-4 bulan tidak sengaja. Beliau bilang begini, Pak, hanya berdua. Jadi Bung Anies, ini yang di depan saya ini cuma 2 kok. Apa yang saya miliki ini, usaha macam-macam, hari ini banyak diambilin. Pilihannya cuma 1, diambilin sekarang atau saya tinggalkan besok. Jadi sekarang kita semua menata barisan. Doakan agar perjalanan ini, perjalanan yang ada dalam ridha Allah. Dan doakan agar kami diberikan kedekatan dengan ikhlas. Agar diberikan istiqomah, diberikan amanah. Karena ini bukan sebuah tugas yang kecil. Saya dari tadi tidak menyebut istilah tugas berat. Tugasnya besar. Berat ringan itu soal ridha Allah. Bila tidak ada ridhonya, yang kecil pun akan terasa berat. Ini besar. Insya Allah kalau ada ridhonya akan terasa ringan. Dan itu juga yang saya rasakan di Jakarta. Saya sering ditanya, Pak, ngurus Jakarta berat, ngurus Jakarta tidak berat. Yang berat itu ketemu dengan orang-orang ikhlas, yang ketika saat ketemu dia bilang, Pak Anies, saya mendoakan Bapak tiap malam. Pak Anies, dalam sujud saya sebut nama Bapak. Pak, tahajud saya sebut, itu yang berat. Bukan pekerjaannya di Jakarta, bukan. Dan Bapak sekalian, saya menemukan di mana-mana, ke bandara ketemu, tak pernah mereka itu menyampaikan, Pak dulu saya mendoakan, tolong saya minta ini ya, saya minta itu, enggak pernah. Jadi saya kalau ditanya yang berat itu. Kalau soal pekerjaan Jakarta ringan, apalagi bully, ringan sekali itu. Ya, kalau bully itu ringan, tapi yang berat itu yang begini. Dan sehari ini kita juga merasakan begitu banyak yang hari ini menyampaikan sikap. Walaupun kami tak pernah berjabat tangan, insya Allah hati kita berjabatan. Insya Allah pikiran kita sama. Insya Allah kita semua dimudahkan. Bapak sekalian, para ahli ulama yang saya hormati, izinkan saya mengakhiri dengan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah ikut mengangkat amanah yang besar ini. Karena ini amanah yang besar. Ini amanah dari mana? Bukan dari Partai Nasdem, bukan dari Partai PKS, bukan dari Partai PKB. Amanah dari mana? Harapan jutaan orang di seluruh Indonesia yang menginginkan Indonesia adil untuk semua. Yang kita sungguh itu amanah itu. Jutaan orang yang menginginkan Indonesia untuk bisa merasakan keadilan. Mereka lah yang menyampaikan itu. Jadi jalannya memang ada partai. Jalannya memang ada pemilu. Tapi sesungguhnya tentang jutaan orang di luar sana. Bila ini berhasil, insya Allah kita akan bisa membawa perubahan yang banyak. Insya Allah. Dan kita bersyukur bahwa sepertiga ada di sana, Pak. Coba sepertiga di sini, repot kita, Pak. Tahu kan maksud saya, Pak? Jadi kita ingin yang berada di sini betul-betul kekuatan rakyat. Spanduknya rakyat, posternya rakyat,
bukan kiriman uang dari Jakarta. Yang spanduknya di mana-mana sama semua. Di sini spanduknya beda-beda. Sebagian fotonya mirip calon. Sebagian. Saking dibikin sendiri-sendiri. Warnanya pun kadang-kadang milih warna yang tidak sesuai dengan warna partainya, Pak. Pokoknya sesuai selera pembuatnya. Tapi satu yang pasti itu dibiayai atas jerih payah dan keringatnya sendiri. Saya sering mengatakan begini, spanduk rakyat itu cemerlang karena dia mencerminkan beningnya keringat orang-orang kerja dengan ikhlas. Karena itu cemerlang. Dan itulah yang kemudian menyala kemana-mana. Jadi hari ini menjadi babak baru. Insya Allah 17 hari ke depan kita tuntaskan ikhtiar ini. Terima kasih buat semuanya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih Abah Hanis yang sudah menyampaikan sambutannya. Izinkan kami Abah menyampaikan pantun sebelum Abah Hanis nanti turun. Turun juga insya Allah akan ada foto bersama, jadi para hadirin tetap tinggal di tempat. Ini pantun dari Bapak Suparno, Bapak, dari perwakilan salah satu hadirin yang ada. Bimbing sayur rasanya asam. Cakep. Cakepnya kurang ini Abah. Bimbing sayur rasanya asam. Cakep. Nanam singkong di pinggir jurang. Cakep. Hayu batur jangan pada diam. Cakep. Jangan bengong, ayo berjuang. Satu lagi, belum. Bagi-bagi uang takut kalah. Asin manis rasanya sarden. Mari berjuang, jangan merasa lelah. Menangkan Pak Anies jadi presiden. Amin. Presiden. Amin. Presiden. Amin. Presiden. Alhamdulillah. Tetap mungkin Ibu silakan mungkin kepada para yang ada di depan kita berdiri akan difoto terlebih dahulu. Silakan kepada seluruh awak media bisa sini aja udah. Siap. Oke. Sebentar Ibu. Sebentar. Para ulama terlebih dahulu yang berfoto langsung. Oke, 3, 2, 1. Ayo, terus. Senyum. Oh Pak Kiai, tolong dibimbing. Oh kepada tim PAM. Sama Pak Kiai Kutsi dan Pak Kiai Cecep. Tolong tim pengaman tetap untuk bisa mengamankan ya. Pak Kiai Kutsi. Bapak, punten Bapak ya, sebentar Pak. Bapak punten. Bapak punten. Bapak Kiai silakan di sini Bapak. Pak Kiai Kutsi silakan. Pak Kiai Kutsi, dekat aja Pak, silakan. Sampingnya. Pak Abah, ini Bapak Kiai. Bisa lo video. Ini ada makin doang. Bapak, jangan dorong ya Pak. Kan dulu guys, sabar.
Presiden kita, iya. Tapi itu salah satu fatwanya bahwa mengharapkan di misalkan obat ini calon yang berperilaku curang. Kami sudah ada terlihat kecurangan dalam pilpres ini. Ya, memang kita melihat gerakan kecurangan sudah ada sejak lama. Kita berharap mudah-mudahan yang sudah berbuat curang itu segera tobat pada Allah dan yang berniat segera mengurungkan niatnya. Apa saja Pak bentuk kecurangan yang dari yang sudah terlihat? Sudah sangat banyak, kalau saya disebutkan satu ini satu. Kita berharap mudah-mudahan ke depan dan sampai pada tanggal 14 Februari itu sudah berjalan secara jujur. Artinya umat Muslim juga dicoba sangat mengawal cara Ya, kita memang sepakat untuk tidak memberikan kesempatan orang untuk melakukan kecurangan agar yang memimpin negeri ini adalah pemimpin yang betul-betul memimpin dengan diperoleh dengan cara yang halal, bukan cara yang haram. Karena kalau itu sampai terjadi, negeri ini tidak mungkin berkah dan tidak Allah SWT. Saya ini pesan moral untuk mengetahui kecurangan. Jadi sederhana sekali kami sering sampaikan untuk aparat negara bertindak netral, tidak memerlukan usaha tambahan untuk menjalankan ketentuan yang ada itu netral. Kalau tidak netral harus ada usaha tambahan, harus ada biaya tambahan, harus ada energi tambahan, itu kurang. Tidak netral itu memerlukan effort ekstra. Tapi kalau netral dan menjalankan yang seharusnya tidak memerlukan effort apa-apa, jadi jauh lebih baik. Ini panggilan moral yang menurut saya sangat penting sekali. Kan Pak, ada salah satu kecurangan yang kita tidak harapkan itu urusan sokong penyokong. Itu bahasa dalam agama itu adalah laknat. Kita tidak ingin negeri ini menjadi ajang laknat dari Allah SWT. Karena itu kepada mereka yang sudah kadung menerima yang katanya sedekah, kami juga sudah mengharapkan kepada umat agar harap memilih sedekah. Di mana itu Pak? Sangat banyak Pak, sangat banyak. Di mana-mana itu ada. Contohnya di mana Pak? Ya. Ya, nanti kita tunjukkan. Ada lagi nih. Pak Anies. Ya, jadi kita memang para ulama di Jawa Barat ini melihat bahwa umat ini tidak boleh dibiarkan dalam kebingungan, Pak. Urusan pemilih-memilih ini akan menentukan selamat dan tidaknya negeri ini, bangsa ini, dan 220 juta rakyat di negeri ini. Maka umat Islam yang merupakan mayoritas, mereka harus dibimbing, harus diberikan arahan. Dan kami memutuskan untuk menyatakan wajib memilih Amin dengan pertanggungjawaban dunia sampai akhirat nanti, insya Allah. Ada berapa ulama Pak ini? Yang kita batasi 265 yang bisa ada dalam ruangan ini. Pak Anies kan sering banget menyampaikan cerita ya. Tadi kan ceritanya menyentuh sekali. Bagaimana atau dari mana Pak Anies belajar storytelling yang sebaik itu? Kenapa? Pak Anies kan banyak cerita-cerita yang mengharukan. Tadi juga disampaikan lagi. Bagaimana atau dari mana Pak Anies belajar storytelling yang sebaik itu? Nggak tahu saya belajar dari mana. Saya ingin menceritakan ada yang ada di hati itu diungkapkan, yang ada di perasaan itu disampaikan. Terima kasih Pak.